Selamat pagi. Jess, ini udah jam 12 malam, Jess. Saya baru selesai. Wah, tadi Zoom dengan teman-teman dari Alone 357. Pak, saya mau nanya cara mengatasi asam lambung yang sempat sesak akibat makan pedas dan leher terasa seperti tercekik. Waduh, gimana caranya saya ngalamin itu ya? Minuman terakhir sebelum mandi dan mumuk. Ya, permasalahan utama manusia ini, kalau kamu jumpai ya Jess, maaf ini, 10 itu 7-8 orang bermasalah dengan lambung. Permasalahan manusia ini. Dan yang luar biasa, saya tidak pernah menemui orang gila atau orang miskin yang bermasalah dengan lambung. Itu aja menjadi jawaban buat kamu mikir 1000 kali. Ada apa di balik semuanya itu? Rata-rata orang yang berduit, yang dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, makan dikit-dikit, makan dikit-dikit, makan dikit-dikit, dikit-dikit makan. Orang-orang itu yang bermasalah dengan lambungnya. Kamu kalau udah ketemu dengan orang yang sedikit-dikit dia ngomong, ganjel perut, nggak jauh dari mah. Coba aja omongan saya, catat baik-baik. Nggak jauh-jauh dari mah, nggak jauh-jauh dari pah, nggak jauh-jauh dari GERD, nggak jauh-jauh dari tukak lambung, nggak jauh-jauh dari melilit, dan nggak jauh-jauh dari cemilan. Dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Sedikit makan, kamu akan menjadi jauh lebih sehat, betul. Tapi kalau dikit-dikit makan, makan dikit-dikit, makan dikit-dikit, dikit-dikit makan, makan dikit-dikit, kamu kena masalah itu. Dan kalau kamu terus-terusin, kamu nggak mau men-stop itu, nggak mau merubah itu, ujungnya pasti akan kena lambung bermasalah. Kamu akan memprasol lambungmu dan otomatis someday, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti bermasalah dengan ginjal. So pasti. Kenapa? Karena prosesnya ginjal bermasalah itu adalah ketika kamu memformin gula darahmu supaya turun, lalu lambungmu diprasol, dan kemudian kamu dihantam kebas, dan kemudian kamu ditambah B12, dan kamu ditambah dengan masalah ginjal. Itu udah lingkaran setan itu. Cara memperbaikinya, banyak orang yang tidak setuju dengan saya, tapi tidak masalah, kan itu keputusan, pilihan. Saya menghormati pilihan orang, tapi saya juga kamu juga harus menghormati bacot saya, gitu. Karena bacot saya ini sabdo pangandikaning ratu. Ya, kalau kamu ikuti, kamu mendapatkan akibat keajaiban mujizat yang kamu rasa. Ya, karena orang yang bermasalah dengan asam lambung, orang yang bermasalah dengan mah, obatnya cuma satu, tidak makan. Hanya itu, bukan berarti tidak minum. Ya, tidak makan bukan berarti tidak minum. Selalu saya katakan itu. Kamu boleh tidak makan, tapi kamu tidak boleh tidak minum. Pak, kalau puasa gimana? Urusan beda lagi itu. Saya tidak masuk ke ranahmu. Puasa urusanmu aja. Kamu puasa apa tidak kan itu kamu yang memutuskan. Kamu yang melakukan. Kalau saya tidak makan, yang saya ajarkan. Kalau sampai saya tidak makan dan tidak minum, itu keputusan saya. Untuk saya menjalankan satu kehidupan atau satu perbuatan untuk puasa. Nah, itu keputusan saya. Beda lagi. Saya pernah melakukannya 7 hari 7 malam tidak makan dan tidak minum. Saya pernah melakukannya. Dan saya udah tahu rasanya seperti apa. Hari pertama ngerasain apa, hari kedua ngerasain apa, hari ketiga ngerasain apa, hari keempat ngerasain apa, hari kelima ngerasain apa, hari keenam ngerasain apa, hari ketujuh ngerasain apa. Saya tahu karena saya melakukan tidak makan dan tidak minum. Kemarin baru saya ajak tuh istri saya datang ke tempat saya bertapa semedi di sana. Di Ungaran, di Bukit Doa. Itu tempat saya melakukan 7 hari 7 malam tidak makan. Ya, di Bukit Doa Ungaran, Getsemani. Itu tempat saya melakukan itu. Jadi saya tahu persis. Dan itu saya lakukan ketika saya kelas 2 SMA. Jadi saya paham betul itu.
Nah, yang saya ajarkan itu bukan tidak makan dan tidak minum, tapi yang saya ajarkan adalah tidak makan atau sedikit makan, maka kamu akan jauh menjadi lebih sehat. Banyak orang yang kepengen BB-nya turun, tapi banyak juga orang yang protes, Pak, saya kok tambah kurus. Ya, saya nggak ngerti harus menjawab apa. Bingung saya kalau ditanya seperti itu. Ya, kalau kamu nggak makan ya otomatis BB-mu turun lah, ya. Apalagi kalau kamu makannya full. Jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam 6 sore itu makannya full protein. Wah, ya pasti BB-mu turun. Dan ketika BB-mu turun, pasti kamu akan bertambah kuat. Kenapa? Karena ketika kamu makan protein, maka kamu akan lebih banyak menggunakan kalori. Nah, makanya orang yang makan protein ya, dia makan protein satu hari satu kali saja. 24 jam itu dia hanya makan satu kali aja. Entah itu jam 4 sore, entah itu jam 5 sore, atau jam 1 siang. Pokoknya makannya protein, telur rebus, daging panggang, ikan dipepes, seafood dipepes. Pokoknya apapun itu yang namanya protein. Ya protein hewani ya, bukan protein nabati. Protein hewani itu kelebihannya besar. Ada EPA, ada DHA. Kalau protein hewani itu hanya ada AH saja. Nggak mantap itu. Ya buat tubuh itu DHA, EPA. Itu untuk tubuh jos banget. Ada lebih lagi ada omega 3-nya. Nabati nggak ada. Ya, itu dibutuhkan semua untuk otak, untuk empedu, untuk lambung, untuk liver, semua dibutuhkan itu. Nah, kalau kamu melakukan itu, maka kamu membutuhkan lebih banyak energi. Sehingga itu menyedot. Menyedot apa? Ini tabungan kalori yang disebut sebagai cadangan energi dalam tubuh itu dihabiskan. Itu sebabnya kamu jadi tambah kurus. Kurusnya itu kurus sehat, bukan kurus apapun. Bukan kurus karena penyakitan, bukan. Kalau kurus karena penyakitan itu kan karena leaky gut. Bocor. Gutmu bocor. Protein yang harusnya diserap sama pembuluh darah masuk ke liver, nggak diserap sama pembuluh darah, bocor duluan. Sebelum dicerna, bocor sebelum diserap di situ. Karena bocor ininya. Nah, itu penyakit pasti. Ujungnya pasti bermasalah dengan autoimun. Ujungnya pasti bermasalah dengan tipes. Itu dia. Orang bilang kan kena tipes itu karena kelelahan. Kalau kamu konsul sama sebelah kan, tipes. Kenapa dok kok bisa kena tipes? Karena kecapean. Nggak ada hubungan. Saya kalau capek luar biasa, istirahat sudah sembuh, enak, seger. Nah, kenapa kok bisa kena tipes? Karena leaky gut, bocor. Protein yang harusnya diserap oleh pencernaanmu, penyerapanmu, bocor, lolos. Karena gutnya gutnya kena leaky, bocor. Gitu. Jadi kamu tidak sehat. Kalau dibiarkan ya tipes, autoimun, itu yang terjadi di situ. Makanya dibenahi dulu. Cara membenahi adalah menutrisi tubuhnya dulu. Ya, benahi dulu yang paling utama dari mulut sampai ke pembuangan tai itu. Itu yang harus dibenahi dulu. Dari mulut sampai ke esofagus, sampai ke lambung, sampai ke usus halus, sampai ke usus besar, dubur, tai. Nah, itu harus dibenahi dulu. Ya, yang dibuang itu sampahnya, penyerapannya naik. Nah, itu cara memperbaikinya. Kamu harus mensuplemen tubuhmu, menutrisi tubuhmu. Makan yang saya anjurkan seperti yang saya katakan tadi, makanannya ya telur, ikan, daging, seafood. Ya, minum racikan macin ya bagus ya. Kalau kamu mau minum racikan macin itu paling murah kalau mau. Kalau enggak ya terserah kamu. Itu kan pilihan kamu aja. Ya, telur, ikan, daging, seafood. Kalau mau cepet ya minumnya suplemen. Ada suplemen yang namanya liposomal glutathione, propolis, royal jelly, probiotik, MCT, D3K2 itu harus. Sehingga bisa membantu memperbaiki fungsi tubuh masing-masing. Ya, magnesium. Ya, kalau mau tambahin melatonin bagus supaya tidurmu lelap. Sehingga kelenjar melatoninnya bisa membantu untuk antioksidan di dalam tubuh. Nah, itu caranya. Setelah gutnya sembuh, gutnya bagus, maka penyerapannya bagus, maka livernya bagus, jantungnya bagus, ginjalnya bagus gitu. Nah, kalau kamu udah terbiasa dengan mengelola makananmu, maka kamu nggak usah pusing dengan yang namanya kolesterol, nggak usah pusing dengan yang namanya trigliserid, nggak usah pusing dengan yang namanya asam urat, nggak usah pusing dengan yang namanya kreatinin. Karena semuanya itu adalah limbah yang dihasilkan oleh tubuh. Kolesterol itu diciptakan sama liver, khusus. Kolesterol itu diciptakan sama liver khusus untuk kasih makan tubuhmu supaya kamu gede, ya. Wah, ini ada yang saya mau replay itu. Ada yang komen, saya nggak tahu komen di Facebook atau komen di TikTok. Kalau di Facebook saya nggak bisa replay.
Ya, itu Jess, kamu belajar seperti itu sehingga kamu menjadi lebih sehat.